Assalamualaikum everyone, especially for my beloved student from SMP Tali class. Today it's time to Indonesian language subject. So, take your book, pen, and let's studying. Hai adik-adik semuanya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar tentang teks, laporan, observasi. Langsung kita lihat ke slide selanjutnya saja ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan observasi? Nah, di sini harus kita garis bawahi ya, antara observasi dan teks laporan observasi adalah dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Berbedanya dikarenakan observasi merupakan kegiatan atau kegiatan kita melakukan penelitian dan pengamatan yang tersebut. Sedangkan teks laporan observasi adalah tindak lanjut dari observasi, yaitu hasil dari observasi tersebut yang kita tulis dalam bentuk teks. Nah, jadi teks laporan observasi itu apa? Oke, kita lihat di sini. Teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi-informasi mengenai sesuatu berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan secara langsung. Atau secara singkatnya dapat kita sebut bahwa teks yang berisi tentang fakta dari hasil pengamatan kita. Itulah yang dimaksud dengan teks observasi. Jadi kalau observasi adalah kegiatannya, sedangkan teks laporan observasi adalah tindak lanjut dari observasi yang kita tulis dalam bentuk teks. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dari teks laporan observasi. Apa sih ciri-ciri dari teks laporan observasi? Yang pertama, teks laporan observasi harus mengandung fakta atau apapun yang kita tulis harus benar adanya. Yang kedua, harus bersifat objektif, yang artinya apapun yang kita temukan di lapangan, hasil dari pengamatan kita harus kita tulis sebenar-benarnya sesuai dengan yang kita temukan. Yang ketiga, setelah itu harus ditulis lengkap dan menyeluruh, tanpa ada dugaan ataupun prasangka, seperti dari ciri teks laporan observasi yang keempat, yaitu tidak boleh mengandung dugaan, apalagi prasangka. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan teks laporan observasi. Apa sih tujuan dibuatnya teks laporan observasi? Tujuan dibentuknya teks laporan observasi adalah untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan, sehingga pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari teks laporan observasi. Nah, di sini kita sudah mulai belajar nih, bagaimana cara membuat struktur teks laporan observasi. Nah, struktur teks laporan observasi terbagi menjadi 3, yaitu paragraf awal disebut dengan deskripsi umum, paragraf tengah disebut dengan deskripsi bagian, dan paragraf akhir disebut dengan simpulan. Jadi, dimulai dengan definisi, diisi dengan ciri dan bagian serta manfaat, dan diakhiri dengan ringkasan secara umum tentang apa yang kita deskripsikan tadi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari teks laporan observasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu tentang teks laporan observasi harimau Sumatera. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dari struktur teks laporan observasi terbagi menjadi 3, yaitu paragraf awal yang disebut dengan deskripsi umum, paragraf tengah yang disebut dengan deskripsi bagian, dan paragraf akhir yang disebut dengan simpulan. Nah, pada paragraf awal yang disebut dengan deskripsi umum ini menjelaskan tentang pengertian dari harimau Sumatera. Harimau yang memiliki nama latin Panthera pictus digolongkan ke dalam mamalia karena merupakan hewan yang melindungi. Harimau merupakan hewan karnivora, yaitu Jadi di sini jelas ya bahwa di paragraf pertama itu
dia hanya menjelaskan tentang pengertian dari harimau Sumatera. Nah, selanjutnya pada deskripsi bagian akan dijelaskan tentang bagian-bagian tubuh dari harimau Sumatera. Coba kita lihat. Harimau merupakan hewan yang dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Harimau sendiri memiliki bulu berwarna putih atau coklat keemas-emasan. Nah, di sini jelaskan bahwa pada deskripsi bagian yang dijelaskan tersebut adalah bagaimana bentuk dari si harimau Sumatera. Nah, terkait bentuk dan rupa ya, berarti kalau deskripsi bagian itu. Nah, pada paragraf terakhir disebut dengan simpulan. Nah, berbeda dengan paragraf pertama dan paragraf kedua atau paragraf awal dan paragraf tengah yang disebut dengan deskripsi, sedangkan paragraf terakhir disebut dengan kesimpulan. Kenapa? Karena pada paragraf terakhir ia hanya menyimpulkan dari deskripsi-deskripsi yang